profesi guru dalam jabatan. Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kita sekarang memasuki tema 5. Nah, di tema 5 ini kita akan mempelajari apa? Komponen ekosistem. Sebelum masuk ke komponen ekosistem, Ibu akan bertanya dulu, apa sih ekosistem itu? Rayhan? Oke, apa ekosistem, Rayhan? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dan hubungan pembelajaran antara makhluk. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Nah, oke. Kemudian ekosistem tersebut, jadi di dalam tema 5 ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Bangsa Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi di sini dilihat ke layar, ada berapa gambar? Dua gambar. Nah, di sini gambar apa dan gambar apa? Nah, ada yang jawab perairan dan hutan. Kemudian ada apa di dalam gambar yang Ibu tampilkan? Air mancur. Kemudian hewan, binatang. Kemudian tumbuhan. Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan dari kedua gambar yang Ibu tampilkan. Sebelum lebih lanjut masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Jadi supaya nanti kita bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, sekarang coba Zahra baca poin 1. Setelah baca teks pada slide PowerPoint tentang pokok pikiran dan informasi penting, tadi dapat menyusun pokok pikiran dan informasi penting. Sebuah teks bacaan ke dalam tabel dengan cepat. Ini sambil masing-masing kelompok, masing-masing kelompok nanti mengamati LKPD-nya seperti apa sih. Baru nanti sambil kalian mencermati, mengamati, memperhatikan materi yang Ibu tampilkan ke slide. Mengerti? Mengerti. Materi yang akan kita pelajari pertama adalah menjelaskan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi. Ini masuk ke muatan pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya di tema sebelumnya kita sudah belajar yang namanya teks. Nah, di sini kita belajar teks non-fiksi. Kira-kira ada yang tahu apa teks non-fiksi itu? Siapa yang mau jawab? Nicole. Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Oke, bagus. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan dengan kejadian fakta atau nyata, kejadian nyata yang dituangkan ke dalam sebuah teks atau ke cerita nyata. Kemudian, teks non-fiksi itu dapat kita pahami isinya jika kita dapat menggali informasi tersebut. Seperti apa cara menggali informasi tersebut? Yaitu kita bisa membuat beberapa pertanyaan berdasarkan teks. Ada beberapa pertanyaan. Coba Rayhan baca pertanyaan yang nomor 3. Biasa apa dan biasa
luas lagi pengertiannya. Jadi di dalam lingkungan itu ada yang namanya makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, kalau makhluk hidup itu disebut dengan biotik. Kalau makhluk tak hidup abiotik. Biotik itu terdiri dari apa saja? Tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Berarti itu hidup. Namanya hidup berarti makhluk hidup. Di situ ada tumbuhan. Kemudian kalau makhluk, kemudian yang tak hidup, Cahaya, air, udara, dan tanah. Tadi kita di bahasa Indonesia sudah membahas sedikit tentang hewan dan jenis makanannya di dalam bentuk teks non fiksi. Dan di IPA ini Ibu tampilkan contoh hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di paling atas ada hewan apa yang ayam. Oke, ayam. Ayam ini jenis makanannya apa? Biji-bijian dan serangga. Kalau biji-bijian itu termasuk atau digolongkan kemana? Tumbuhan. Pintar. Bahwa ayam itu makanannya adalah Tumbuhan dan hewan. tumbuhan dan hewan. Berarti ayam termasuk ke omnivora. Itu belum lanjut pertanyaannya sudah dijawab Ana Yola. Termasuk hewan omnivora karena memakan dua jenis makanan, ada tumbuhan dan hewan. Kemudian yang ketiga ada hewan kelinci. Sama ya, jadi ada kelinci, kucing, kemudian cicak. Nah, nanti untuk lebih lanjut kalian bisa membuka lagi buku paketnya. Oke, bisa lanjut? Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Untuk nama kelompoknya sudah Ibu bagi juga. Ada kelompok jeruk, ada kelompok semangka. Selamat mengerjakan, semoga hasilnya bagus. Nanti kalau sudah selesai, boleh langsung maju ke depan presentasi. Siap? Siap. Oke. Masih pentingnya. Kelompok semangka akan mempresentasikan hasil diskusinya membuat peta pikiran tentang hewan dan jenis makanannya. Silakan kelompok semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nicole dan perkenalkan nama saya Hari ini saya akan Oke. Nicole menjelaskan bahwa sapi termasuk hewan herbivora dan jenis makanannya adalah rumput. juga memakan rumput untuk membantu pencernaan proses pencernaan. Oke, ini presentasi dari kelompok jeruk, kelompok semangka. Ada yang mau ditanggapi? Oke, Nicole silakan. Predator nocturnal itu apa? Predator nocturnal adalah predator yang aktif berburu pada malam hari. Baik, sudah dipresentasikan, kemudian sudah dapat tanggapan dari Rizal ya. Rizal bertanya, apa sih predator nocturnal itu? Nah, sudah dijawab oleh Ana Yolanda bahwa predator nocturnal itu adalah hewan yang mencari mangsanya pada malam hari. Oke, baik, silakan ditutup presentasinya Ana Yolanda. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok jeruk. Oke, terima kasih. Kelompok semangka dan kelompok jeruk sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang membuat peta pikiran hewan dan jenis makanannya. Tadi kelompok semangka memberi
berikan contoh hewannya sapi. Ya, jadi sapi jenis makanannya tumbuhan yaitu rumput. Kemudian harimau. Harimau itu termasuk hewan pemakan daging. Maka disebut dengan karnivora. Sebelum Ibu membagikan soal evaluasi mandiri. Nah, apa sih soal evaluasi mandiri itu? Soal yang dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, jadi bukan kelompok lagi. Kita akan kerjakan, baca baik-baik, cermati soalnya. Jangan lupa diberi nama. Apabila sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan ke Ibu. Itu semua tulisannya, bagi yang laki-laki atau perempuan. Tulisannya bagus semuanya. Ada yang sudah selesai? Ya, masih ada waktu 5 menit lagi. Saya sudah mengerjakan soal evaluasi mandiri. Nah, Ibu lihat soal evaluasi mandirinya, jawabannya sudah bagus-bagus. Nah, berarti kalian benar-benar memperhatikan apa yang Ibu berikan tadi, materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Ibu harap kalian mendapatkan nilai yang bagus. Kita bahas soal evaluasinya ya. Nah, yang pertama kalian disuruh menganalisis. Apa yang dianalisis? Ide pokok. Yang dianalisis ide pokok. Nah, ide pokoknya apa yang terkandung dalam soal nomor 1? Tidak semua hewan karnivora itu buas dan berbahaya bagi kehidupan. Nah, tidak semua hewan karnivora itu buas dan berbahaya untuk kehidupan manusia. Benar. Kucing juga termasuk salah satu hewan karnivora yang bisa dipelihara. Berarti tidak buas meskipun makanannya daging, tetapi tidak buas. Untuk evaluasi mandirinya, Ibu rasa sudah bagus semua karena sudah bisa menjawab semua dengan baik dan benar. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Ini adalah ice breaking untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan Faid sebagai ketua kelas memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa belajar di rumah. Buka bukunya lagi, pelajari pembelajaran kedua. Ya, masih tentang jenis makanan. Ya, hewan dan jenis makanannya, karnivora, herbivora, omnivora. Besok kita bahas ke pertemuan berikutnya. Siap? Siap gak? Jangan lupa hati-hati di jalan. Pesan Ibu, titip salam kepada orang tua kalian. Berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Siap? Siap. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.